Kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1115 berjudul Fragmen Benua, yang mana ditemani cover story Yamato. Kita melihat bagaimana Yamato tersenyum bahagia melihat Hiyori dan Otoko menyiapkan bento untuk perjalanan Yamato mengelilingi Wano Kuni. Oke, chapter kali ini dimulai dari akhir yang terjadi pada chapter sebelumnya, di mana kita dapat melihat lebih banyak reaksi tentang kata-kata Vegapunk di seluruh dunia. Salah satunya di Wano Kuni, tempat Jolly Roger bendera bajak laut Luffy berkibar di dekat kastil, dan orang-orang di sana mendengarkan pesan Vegapunk dengan Denden Mushi Orochi yang lama. Dan kita bisa melihat Momonosuke, Kinemon, Otama, dan Shinobu sedang makan dango di sana. Sampai di sana Momo berkata, jadi Joy Boy ini adalah seorang bajak laut sama seperti Luffy. Tentu saja Kinemon yang berada di sana di dekatnya merespon dengan berkata, jadi kau tahu nama itu? Tetapi kemudiannya scene dipotong ke penjara pangkalan marinir Gifor, di mana kita bisa melihat di sana ada Demaro Black dan krunya, yaitu orang-orang yang pernah cosplay sebagai Luffy sebelumnya. Kita melihat mereka tengah mendengar pesan Vegapunk tersebut. Dan menariknya adalah saat ini mereka itu tengah bercosplay sebagai bajak laut Kid, di mana tentu saja kapten mereka itu sebagai Eustace Kid. Dan kemudiannya kita juga bisa melihat bajak laut Kid palsu ini atau krunya juga cosplay sebagai mereka itu. Dan mereka pula berkata, siapa yang lebih kuat, Joy Boy atau Kapten Kid kami? Namun Kid KW ini mengatakan tidak adil membandingkannya karena Joy Boy sudah mati. Kemudian siaran Vegapunk berlanjut sementara kita dapat melihat Luffy, Dory dan Brogy masih melarikan diri dari Warkuri, di mana kemudiannya Vegapunk berkata, untuk menjelaskan mengapa Joy Boy disebut sebagai bajak laut, pertama-tama aku harus berbicara tentang abad kekosongan. Aku hanya membaca sebagian kecil dari Poneglyph, tetapi asal kalian tahu, Poneglyph itu adalah rekaman pertempuran besar-besaran yang terjadi pada abad kekosongan. Musuh daripada Joy Boy adalah pemerintah dunia pada saat ini. Di mana tepat Vegapunk mengatakan hal itu, kita mendapatkan reaksi dari Warkuri yang berkata, Vegapunk. Lalu scene dipotong ke laboratorium. Di sana kita bisa melihat Mars berjalan melalui koridor daripada ruangan itu, dan juga di sana Mars menggunakan haki rajanya sembari dia berjalan di sana. Dan Licker menegaskan bahwasannya adegan di panel ini sangat epik. Dan setelah Mars meninggalkan area tersebut, banyak Denden Mushi yang jatuh karena haki rajanya Mars tersebut. Namun dari banyak Denden Mushi yang jatuh itu, tak ada satupun yang mampu menonaktifkan siaran Vegapunk. Soalnya di saat kemudiannya Vegapunk kembali berkata, musuh daripada Joy Boy, yaitu pemerintah saat ini, lebih tepatnya adalah tentara aliansi yang terdiri dari 20 negara yang kemudiannya menjadi pemerintah dunia pada saat ini. Yang dengan kata lainnya, Joy Boy dan kelompoknya begitu kokoh sehingga diperlukan kekuatan seperti itu untuk melawannya. Lalu saat Vegapunk mengatakan hal ini juga, di saat yang sama kita dapat melihat panel di mana Joy Boy menggunakan wujud Nika yang terlihat mirip dengan Luffy Gear 5 bertarung melawan banyak raja. Sayangnya semua panel itu masih dalam wujud siluet. Dan Vegapunk juga melanjutkan perkataannya, karena saya tidak memiliki informasi tentang apa yang memicu pertempuran itu, aku akan menggambarkannya sebagai benturan dua jenis ideologi, dan tidak ada pihak yang dapat didefinisikan sebagai yang baik ataupun yang jahat. Dan kemudiannya scene dipotong ke Pulau Zou. Di sana kita dapat melihat beberapa suku Ming seperti Carrot ya yang tengah mengenakan pakaian baru, dan Wanda yang berpakaian seperti masketir. Dan di sana pula mereka semua, yaitu rakyat suku Ming di Pulau Zou, juga mendengarkan pesan Vegapunk tersebut. Lalu scene kembali ke Vegapunk, di mana Vegapunk kembali berkata, seperti yang aku sebutkan sebelumnya,
negara tempat lahirnya Joy Boy adalah sesuatu yang Anda tidak akan percaya ada di 900 tahun yang lalu. Senjata-senjata yang ada pada abad peperangan itu nampaknya merupakan kerajinan tangan yang tidak dapat diciptakan kembali dengan teknologi masa kini. Dan itu bahkan termasuk aku, si jenius ini. Dan dari situlah asal mula masalah kita. Dan kemudiannya lagi-lagi scene dipotong ke bajak laut Foxy. Di sana kita bisa melihat mereka mendengarkan pesan Vegapunk juga. Namun kita bisa melihat kondisi mereka saat ini sangat miris. Mereka berada di perahu kecil yang lusuh. Sebagian besar krunya sudah tidak ada. Dan kita bisa melihat Foxy yang berkumis dan berjanggut, serta Porsche dan juga Hamburg yang tampaknya mereka mendapatkan luka dan juga perban di sekitar tubuhnya. Dan di sana Foxy berkata, apa yang dia bicarakan kepala kacang itu? Namun Porsche di sana langsung berkata, oh bos, ngomong-ngomong aku kelaparan. Kemudian scene kembali ke Pulau Egghead. Di sana Edison meminta Stussy untuk melarikan diri. Dia tidak perlu lagi untuk peduli dengan barriernya karena tidak ada gunanya untuk melawan Gorose. Sementara itu, di sisi lainnya, di tempat grupnya Nami berada, Nami mengatakan mereka harus bergegas karena kapal perang marinir telah dikirimkan untuk mengepung kapal bajak laut Elbaf. Dan kita juga bisa melihat Zoro dan Jinbe hampir mencapai kapal Sanigo di sana. Lalu scene kembali ke Stussy. Di sana dia berbicara dengan kaku dengan sangat sedihnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang setelah Stella tiada, aku kehilangan tujuan hidupku. Kemudian di tempat lainnya kita melihat Nazjuro melepaskan diri dari para raksasa dan menyerang Bone di sana. Tapi Franky kemudiannya berhasil menarik keluar Bone untuk menghindari serangan tersebut. Sementara serangan Nazjuro terus maju dan dengan mudahnya tebasan Nazjuro itu memotong kepala boneka kapal Elbaf. Dan di sana pula kita bisa mendengar Nazjuro berkata, kau terlalu banyak bicara Vegapunk. Semua tanda-tanda kehidupan ini yang sangat menjengkelkan. Dan ya, di sana Nazjuro merasakan banyak suatu kehidupan. Dan karena hal itu, di panel berikutnya kita melihat Nazjuro melompat ke udara. Dan dalam penyebaran ganda yang sangat epik, Nazjuro memotong seluruh awan di bawah Pangrikot. Dan itu ya membuat Pangrikot menjadi dua bagian. Dan hal tersebut membebaskan semua agen Cyberpol dan juga Seraphim yang sebelumnya dikurung di area tersebut. Dan dalam prosesnya kita bisa melihat semuanya jatuh ke bagian bawah Pulau Egghead. Kemudian di satu sisi pidato Vegapunk kembali berlanjut, di mana Vegapunk kembali berkata, abad kekosongan berakhir dengan kekalahan Joy Boy. Namun kejatuhannya, pertempuran itu meninggalkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dunia kita ini. Pergi dari pulau ke pulau, itulah dunia kita saat ini. Karena sulitnya berlayar, sebagian besar penduduk kita hanya memiliki akses terhadap budaya mereka sendiri. Dan di saat yang sama, kita melihat lebih banyak reaksi acak atau random. Beberapa orang mengatakan tentu saja laut itu berbahaya. Lalu di satu sisi kita juga bisa melihat desa Shimotsuki, Koshiro mendengarkan Vegapunk saat anak-anak di sana tengah berlatih pedang. Lalu di sini Vegapunk kembali berkata, ini adalah akal sehat kami. Tapi ini tidak berlaku untuk dunia yang ada 1000 tahun yang lalu. Kita dapat berasumsi bahwa dunia kita dahulu memiliki beberapa benua. Namun bencana perubahan iklim yang terjadi selama abad kekosongan membuat pulau itu tenggelam dengan ketinggian air laut setinggi 200 meter. Di mana seluruh dunia dengan pulau-pulau yang kita tinggali saat ini hanyalah pecahan dari benua-benua yang dulu pernah ada. Dunia 1000 tahun yang lalu kini tenggelam ke dalam air dan tidak dapat ditemukan. Yang mana ya, saat Vegapunk berbicara hal tersebut, kita dapat melihat dalam halaman ganda yang sangat epik menunjukkan reruntuhan kota di bagian bawah laut. Kemudian kita melihat lebih banyak reaksi di seluruh dunia seperti tentara revolusioner yaitu Dragon, Sabo, Ivankov dan yang lainnya di kerajaan Kamabaka, atau Nojiko dan juga Genzo di tempat kampung halamannya Nami. Kemudian scene beralih ke tempat kerajaan Sakura di Drum Island. Di sana kita bisa melihat Dalton dan juga Kureha mendengarkan pesan Vegapunk tersebut dengan beberapa warga. Di sana Kureha berkata,
Sepertinya masih banyak hal menarik yang ada di dunia ini. Dan kita juga bisa melihat Miss Golden Week, Miss Merry Christmas, dan Miss Valentine di pulau tempat New Spider Cave berada. Dan orang-orang di pulau itu melihat ke sebuah gunung dan berkata bahwa mereka tidak percaya gunung itu tingginya lebih dari 200 meter di masa lalu. Dan mereka juga mengatakan bahwa pasti banyak orang yang meninggal karena naiknya air laut tersebut. Kemudian pesan Vegapunk masih berlanjut. Di sana Vegapunk berkata, mengapa permukaan air laut naik pada abad itu? Banyak orang berasumsi bahwa ini mungkin saja kejadian alam atau disebabkan oleh bencana alam. Tetapi setelah penelitian saya dapat mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Perubahan sebanyak itu dapat terjadi hanya dalam 100 tahun. Dan aku menyimpulkan bahwa bencana itu sebenarnya buatan manusia. Kemudian scene beralih di mana kita berada di dalam surat kabar ekonomi dunia. Di sana Morgan merespon apa yang dikatakan oleh Vegapunk tadi itu. Luar biasa. Dan di sana Morgan tidak percaya dengan kata-kata Vegapunk tersebut. Tapi Vivi kemudiannya melipat mulut Morgan dan terus mendengarkan Vegapunk berbicara. Di mana Vegapunk mengatakan, ketika aku mendeteksi kenaikan permukaan laut di seluruh dunia beberapa hari yang lalu, aku mencapai kesimpulan alasannya dan identitasnya, di mana kita bisa melihat wajah Mars, Saturn, dan Mercury. Sementara Vegapunk mengucapkan kata-kata terakhirnya kalau mereka menunggu hari di mana mereka akan digunakan kembali. Senjata kuno yang menenggelamkan dunia 8 tahun yang lalu masih ada sampai sekarang. Kemudian scene dipotong ke Marijoa. Di halaman terakhir pada chapter kali ini kita melihat Imo. Kita melihat wajah Im Sama. Namun ya tentu saja masih dalam wujud siluet. Dan Im Sama berada di kamar bunganya bermain dengan kupu-kupu. Dan chapter kali ini benar-benar berakhir dengan close up wajah Im Sama. Dan juga kita bisa melihat Vegapunk di sana berkata, dengan kata lainnya, perang besar yang terjadi selama abad kekosongan itu nyatanya belum berakhir. Dan ya, chapter sampai di sini dan untuk minggu depan tidak libur.